Oke, kemudian kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu sequential step. Nah, sequential step ini kalau mungkin di dalam pertemuan pertama kemarin sudah dijelaskan bahwa di dalam algoritma, di dalam pemrograman itu, program itu biasanya urut ya. Jadi perintahnya itu urut dari atas sampai bawah. Misal suatu variabel dideklarasikan 2 seperti ini, lalu ditampilkan, hasilnya kan pasti 2 ya. Lalu di bawah ternyata X-nya ini diubah, kita tambahin 2, berarti X yang pertama 2 ditambah 2 hasilnya 4. Artinya nilai X yang lama akan tertimpa atau override atau tertimpa atau berubah ya dari nilai yang terakhir. Jadi yang menang ini adalah nilai yang terakhir. Jadi kalau di print lagi X-nya adalah 4. Jadi urutan ini sangat berpengaruh dari hubungan dengan sekuensial. Contoh misalnya kita akan lihat di dalam Python ya. Misalnya di sini kita tahu bahwa A-nya 5 ya di sini ya. Di baris 4 ini A-nya 5. Lalu kita ubah jadi A-nya 10. Lalu kita tampilkan A-nya berapa. Kita jalankan. Maka hasilnya adalah A-nya 10. A10 ini menandakan bahwa A yang lama 5 tertimpa menjadi A10. Nah, ini contoh bahwa ini sekuensial ya. Lalu kemudian berikutnya adalah kondisional. Kondisional ini berarti program akan memilih pilihan dari suatu conditional step yang ada. Apakah itu yes atau no, benar atau salah. Nah, misalnya di sini X-nya pertama 5. Lalu kemudian dicek X kurang dari 10 atau tidak. Nah, ternyata 5 kurang dari 10. Karena kurang dari 10 maka dia akan bergerak ke yes. Berarti dia akan menampilkan tulisan kecil. Setelah itu dia ngecek lagi apakah 5 lebih besar dari 20. Jelas tidak. Maka ditampilkan tulisan selesai. Nah, ini contohnya berarti program di dalam Python-nya kita bisa menggunakan if seperti ini. Nah, di dalam Python sangat penting yang namanya tab ya. Jadi kalau tabnya ini salah, maka otomatis tidak akan bisa berjalan. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang if ini khusus ya. Kita hanya baru mengenalkan dulu. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga adalah repeat atau berulang. Nah, di dalam perulangan ini kita bisa melihat pertama program ini akan mengulang sesuatu yang sama ya. Jadi awalnya pertama n-nya 5 ya misalnya. Lalu kemudian apakah n-nya lebih besar dari 0? 5 lebih besar dari 0 ya, maka dia akan menjalankan ke bagian print n lalu n-1. Nah, apa artinya print n? Print n ini artinya ketika 5 lebih besar dari 0 ya, maka tampilkan 5 ya. Lalu n-nya dikurangi 1, maka 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 4 ya. Nah, terus kemudian 4 lebih besar dari, dia akan mengulang lagi ya di sini. 4 lebih besar daripada 0 ya. Nah, setelah itu maka tampilkan lagi 4. Lalu n-nya dikurangi 1 lagi jadi 3. 3 lebih besar dari 0 ya. Sampai dengan 1 ya. Setelah itu baru kemudian muncul tulisan hore. Hore ini kalau Anda lihat ini tabnya terpisah ya. Artinya apa? Artinya tabnya ini ikut dengan yang while ya. Artinya hore ini tidak ikut diulang. Nah, jadi hore ini satu kali saja, sedangkan 5 sampai dengan 1 ini turun sampai dengan ke bawah. Oke. Nah, di dalam Python itu kita bisa menggunakan model konsol ya. Ini model konsol atau model teks. Jadi kita bisa menggunakan seperti perintah pakai Visual Studio Code atau bisa menggunakan command prompt. Contohnya seperti ini. Kita bisa ketikkan command prompt lalu kita ketik Python. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi kita bisa mengetikkan perintah di sini A sama dengan 5, B sama dengan 10, lalu C sama dengan A ditambah 5, A ditambah B. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita bisa print C. Sama persis, jadi tidak ada bedanya dengan yang program biasa ya. Jadi ini hanya modelnya interaktif ya. Tapi kita bisa menuliskannya juga di dalam Visual Studio seperti ini.
Jadi hanya pilihan saja. Nah, di slide berikutnya kita bisa melihat contohnya di sini X sama dengan 1 lalu ditampilkan hasilnya 1. X sama dengan X ditambah 1 berarti 1 tambah 1 2, maka tampilkan 2 dan seterusnya. Untuk bisa keluar dari Python ini gunakanlah exit ya. Nah, di bagian akhir kita akan membuat program untuk menghitung upah. Di sini berapa jam, lalu kemudian per jamnya 2,75. Bagaimana untuk menghitung bayarannya berapa ya. Jadi kita akan membuat program ini. Nah, misalnya kita akan buat di sini ya. Berarti pertama kali kita akan menuliskan masukkan jam ya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian print lagi masukkan apa tadi harga ya, harga per jam. Nah, seperti ini. Nah, lalu Anda bisa menuliskan modelnya adalah jam ya di sini ya, jam. Nah, kita bisa buat jam sama dengan input. Nah, seperti ini ya jamnya. Lalu kemudian kita konversi menjadi integer ya. Lalu ini harga per jam juga sama, harga. Lalu kita buat integer lagi, input. Nah, seperti ini juga boleh ya. Nah, setelah itu Anda dapat jam dan harga, maka Anda buat variabel ketiga hasil, yaitu jam dikali harga. Nah, lalu kemudian tampilkan total. Nah, Anda bisa tampilkan totalnya hasil. Nah, kita lihat, kita bisa masukkan jam di sini sesuai dengan ini 35. Lalu masukkan harga per jamnya adalah 2,75. Nah, di sini ternyata 2,75 ini error ya. Kenapa? Karena integer itu tidak bisa dipakai untuk bilangan koma ya. Jadi ini harus kita ubah. Nah, ini kita harus ubah jadi float. Nah, seperti ini. Oke, kita jalankan. Kita masukkan 35. Lalu kemudian jamnya 2,75. Oke, hasilnya 96,25. Untuk tampilan dolar Anda tinggal menambahkan dolar di sini. Nah, di sini juga mungkin bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil akhir programnya. Jadi tugas pertama sudah bisa dilakukan. Lalu ada tugas yang lain, yaitu buatlah program untuk menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran ini dihitung dari pi dikali r ya, atau pi r kuadrat. Silahkan nanti Anda buat. Lalu buatlah program untuk menghitung konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Jadi inputannya adalah Celsius, lalu hasilnya Fahrenheit ya. Rumusnya adalah 9/5 dikali Celsius ditambah 32 ya. Lalu kemudian program untuk menghitung diskon jika diskonnya adalah 50% ditambah 20%. Jadi Anda punya harga awal, lalu kemudian didiskon 50 ditambah 20% lagi ya. Bukan 70 ya, 50 didiskon dulu baru kemudian ditambah 20. Nah, 3 tugas ini tolong dikirim ke email saya ya. Jadi silahkan Anda kirim ke email untuk tugas pertama ya. Tugas dikirim ke email anton@ti.ukdw.ac.id maksimal hari Minggu tanggal berapa? Tanggal 22 Maret 2020 jam 10 pagi.
tuliskan nomor induk siswa dan nama lengkap. Serta kelas. Oke, silahkan ini Anda lakukan ini ya. Jadi tugasnya dikirim ke situ dan selamat mengerjakan. Kita sudah menyelesaikan pertemuan tanggal 20 Maret untuk ekskul pemrograman untuk dalam rangka penguatan computational thinking di POPKRI 1 Yogyakarta. Oke, terima kasih.